ngeliat di kanvas Spotify-nya, aku ngeliat postingan kayaknya juga. Kayaknya nih bakal video klipnya mengusung seputaran tentang Hollywood glam tahun 40-an nih, kayak vintage. Iya. Bener gak? Sebenarnya emang kita banyak masukin unsur fashion sih di dalam video klip ini, tapi konsepnya adalah, ini aku bocorin sedikit tapi nanti tetap nonton ya klipnya. Jadi konsepnya tuh aku di era tahun 18 abad 18, aku mendapatkan kutukan di cinta pertama aku ini, sehingga tahun demi tahun, abad demi abad berlalu, aku tetap ada di dalam realm cinta pertama ini, sehingga aku nggak bisa move on. Padahal udah tahun 40, tahun 60, tahun 90 gitu, tapi aku tetap sama dia aja terus pikirannya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, tapi kita main-main fashion yang yang beda-beda era gitu. Jadi ini salah satu video klip yang paling fun sih yang pernah aku kerjain. Jadi ini ibarat kayaknya time capsule-nya Raisa lah ya. Iya, di kutukan cinta pertama ini. Kutukan cinta. Dan ini menurutku lagu yang sukses karena bener-bener relate banget sama yang aku rasain, kayak jatuh cinta tapi dilema gitu, kayak wah kok bener sih gitu. Boleh. Coba cerita lagi. Aduh, jangan dong. Nah, tapi aku nih gini ya, kenapa aku sebutnya cinta pertama tuh ada kutukannya? Karena sebenarnya cinta pertama kita tuh mungkin setiap orang beda-beda, tapi mostly cinta pertama kita tuh kayak biasa-biasa aja sebenarnya. Kisahnya juga biasa aja. Mungkin orangnya juga nggak terlalu gimana-gimana. Cuma pada saat itu, orang itu dan cinta itulah yang kita tahu tuh cuma itu doang. Sehingga kayaknya itu sesuatu yang gimana banget. Padahal begitu kita samperin lagi atau kita revisit lagi tuh kayak, kayaknya biasa aja deh. Tapi kenapa gue segitunya ya sama dia gitu. Nah itu kutukannya tuh di situ. Itu banget. Tapi kayak semenjak udah punya babies nih sekarang ya kan, udah ada anak kecil di rumah, ini mempengaruhi nggak sih untuk membuat lagu dan juga berkarya lagi gitu? Pertama-pertama mempengaruhi sih, karena kan semua energi dan fokus aku cuma ke dia doang gitu, sehingga aku ngerasa memang ada kalanya aduh kok gue secara kerjaan gue nggak produktif ya. Tapi sekarang setelah aku udah sangat produktif, malah aku keluar 3 single dalam 2 bulan, aku ngerasain bahwa kita time out buat kehidupan pribadi kita tuh penting banget, karena itulah dimana inspirasi kita akan ada, itulah dimana kita kita jadi happy atau kita jadi in touch sama emosi kita, itu adanya di kehidupan pribadi gitu. Gimana caranya kita ngalihin energi itu ke kehidupan profesional kita, itu PR-nya gitu. Tapi taking time untuk enrich kehidupan pribadi kita itu ternyata penting banget. Jadi bisa jadikan salah satu referensi untuk bikin lagu juga berarti ya? Iya, karena kalau misalkan aku kerja terus, aku dapat inspirasi dari mana gitu loh. Dan akhirnya banyaklah sekarang ya bang lagunya semenjak pandemi kemarin. Banyak dong, banyak. Aku yakin sih tahun ini bakalan jadi tahunnya musisi-musisi lokal terutama, karena ya dari kemarin aja rilisan udah keren-keren banget kan. Siapa sih, Yura, Afgan, terus Gamal, itu tuh lagu-lagu pandemi semua gitu kan. Kayak kita emosi kita diaduk-aduk, terus kita dipaksa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, atau mungkin ada ketakutan-ketakutan yang kita harus hadapi di dalam pandemi ini, itu semua tertuang, dan kita punya waktu, itu semua tertuang di karya kita. Jadi tahun ini aku jamin semua orang yang ngeluarin karya pasti karyanya bagus-bagus dan dalam-dalam banget. Amin. Dan ada satu hal yang catchy banget ketika aku ngedengerin lagu Kutukan nih sebenarnya. Balik lagi. Aku ngedengerin aransemennya, aku ngedengerin flow-nya. Kayaknya ini mulai main fusion jazz zaman sekarang banget nih. Ini keinginan siapa? Iya, aku tuh ngedengerin kayak, kalau anak gaul sekarang sih ya, referensinya tuh kayak, wah enak nih kayak Tom Mitch gitu. Wah enak nih kayak Mike Ayres gitu. Emang iya ya. Aku malah, ya mungkin ya bisa jadi ya. Cuma
kebetulan lagu ini salah satu dari sedikit lagu yang aku nggak jelas inspirasinya dari mana, jadi tiba-tiba aja jadi gitu kan. Biasanya lagu kita kayak oke, gue lagi banyak dengerin ini nih, gue pengen vibe-nya kayak gini gitu. Nah kebetulan lagu ini salah satu lagu yang gue nggak tahu vibe-nya dari mana, pokoknya tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Tapi mungkin aja karena itu kan lagu yang lagi sering kita dengerin subconsciously, dan juga ini salah satu lagu ini sama sekali ini temponya nggak tinggi, maksudnya ini bukan lagu cepet gitu, tapi ini lagu yang bopping gitu loh. Jadi buat aku, bagi aku ini udah lagu ngebeat buat gue. Beat buat gue segini aja. Udah kayak dengerin lagunya tapi yang gue yang jadi doang kayak gitu. Aku suka banget bassline-nya sih lagu ini. Bassline-nya asik banget. Kayak kayaknya sebelum pertanyaan terakhir nih, aku mau minta wish-nya dulu karena kan kita Arden Radio bakal ulang tahun nih sebentar lagi, dan siapa tahu kayak mau main lagi ke sini karena aku inget banget itu pertama kali aku foto sama Kayaya waktu Kayaya datang ke sini waktu ulang tahunnya Arden 2000. Kapan? Pas pakai baju polkadot ya? Iya, itu pokoknya pakai mobil Jaguar. Aku ingetnya mobil Jaguar aja. Sama abang yang ono. Iya. Nggak, itu mobil bapakku ya. Oh. Kapan nih kau main lagi ke sini dong, ulang tahun Arden? Insya Allah kalau udah nggak pandemi sih aku juga udah kangen banget ketemu Yoraisa, apalagi Bandung salah satu yang tersolid dan terseru juga. Jadi aku kapanpun setelah pandemi, let's do it. Oke, pasti. Dan juga terakhir, coba dong Kak, kasih penyemangat nih buat teman-teman yang ada di Indonesia sekarang, buat musisi-musisi lain juga yang lagi sedang berusaha berkarya dan untuk rilis juga. Ada nggak sih pesan-pesan dari seorang Raisa? Pesan-pesannya apa ya? Jangan cepat menyerah, jangan takut gagal, karena dari kegagalan itu pasti kita nemuin banyak pelajaran. Aku juga mungkin nulis dari 10 lagu, yang 9-nya itu jelek, tapi itu ngebuka pikiran dan perasaan aku buat lagu yang ke-10 gitu. Jadi kalau misalkan kamu lagi stuck, tulis aja terus, keluarin aja terus, jangan malu. Karena ya cuma dengan cara itu doang kamu bisa ngeluarin karya yang bagus. Terus surround yourself with good people, good energy, orang-orang yang bisa kamu percaya, dan ya semangat terus. Semangat terus. Dan sorry banget nih, ada satu lagi nih terakhir yang lagi hot banget. Apa? Kayaknya setuju nggak nih sama peraturan pemerintah yang harus bayar royalti? Bayar royalti ya harus dong. Iya. Harus bayar royalti itu harus. Cuma yang kita kan pasti punya ada peraturan-peraturan tertentu dan ada ketentuan-ketentuan tertentu yang mungkin buat kita sebagai musisi jauh lebih mengerti bahasanya, jauh lebih mengerti usage-nya dibandingin orang-orang yang nggak ada dalam industri gitu. Jadi jangan sampai disalahartikan bayar royalti itu sebagai sesuatu yang kayak wah pelit, money minded, nggak sama sekali. Tapi gimana pun musik adalah sebuah industri, dan di dalam industri itu ya pasti ada orang yang menjalaninya dan orang-orang itu harus dibayar gitu. Jangan melihat industri musik tuh cuma artisnya doang gitu, tapi di belakangnya tuh sangat banyak orang yang cari uangnya di situ. Keren banget. Kayak keren banget. Karena sebenarnya jangan lupa ini nonton, aku udah mau diterapin ingetin. lama kan. Kenapa? Aku mau ingetin nanti jam 3:30 aku bakalan live di YouTube channel aku. Aku mau kayak rilis partinya dan aku bakal nyanyi juga sebelum ke premiere video klipnya. Nonton ya. Oke, dan buat insan muda juga nih yang nonton, jangan lupa untuk pantengin YouTube-nya. Aku juga nanti bakal nonton. Aku pasti nonton sih kalau itu. Yeah. Thank you so much. Thank you so much Kak Yaya. Terima kasih. Terima kasih. Udah ngobrol. Sampai bertemu di Bandung. Sampai ketemu. Bye. Bye. So, itu dia tadi insan muda keseruan kita bareng sama Kak Yaya. Dan kalau bisa kau pengen nonton lagi, tenang aja. Karena ini bakal di-save di GTV-nya. So, kita pamit. Stay cool and love you. Bye-bye.